Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan memberi tutor bagaimana penggunaan model vector autoregression atau biasa kita sebut dengan VAR. Di sini saya mempunyai studi kasus dalam periode 2016 sampai 2025, Indonesia mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama inflasi dan kebijakan suku bunga. Dari data menunjukkan bahwa setiap perubahan pada suku bunga memiliki dampak yang berbeda terhadap laju pertumbuhan GDP dan tingkat inflasi. Permasalahan ketika suku bunga diturunkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seringkali inflasi meningkat. Sebaliknya, ketika suku bunga naik untuk menekan inflasi, pertumbuhan ekonomi bisa melambat. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh perubahan suku bunga terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2025. Baik, langsung saja tutornya. Yang pertama, buka Evius, terus klik create a new Evius work file. Terus yang frekuensi ini diganti dengan monthly. Start date-nya sesuai dengan data ya. Jadi data saya dari 2016. Terus end date-nya sampai 2025. Kemudian oke. Lalu klik quick, terus empty group. Nah, di sini copy data yang dipunya. Sampai akhir. Kemudian di copy di sini. Nah, terus yang share 1 ini diganti dengan GDP. Share 2 diganti inflasi. Kemudian yang share 3 ini diganti interest rate atau suku bunga. Di sini saya singkat aja menjadi IR. Biar gampang. Kemudian di close. Nah, kemudian selanjutnya memasuki uji statistik deskriptif. Yang pertama klik GDP, klik blok GDP, inflasi dan IR tadi. Kemudian klik kanan, open terus as group. Kemudian klik view, terus descriptive start, dipilih common sample. Nah, ini bentuk dari deskriptif data yang tadi. Kemudian freeze name underscore 1 deskriptif. Dan oke. Ini close. Ini juga close. Kemudian klik kita sekarang memasuki uji stasionaritas. Yang pertama klik uji stasionaritas. Kita menguji stasionaritas dari GDP dulu. Klik 2 kali, terus view, kemudian unit row test, standard unit row test. Nah, ini biarkan kita cek dulu di tingkat level. Kemudian oke. Nah, di sini GDP
variabel GDP mempunyai nilai probabilitas 0,000. GDP artinya nilainya kurang dari 0,05, maka disimpulkan GDP stasioner pada tingkat level. Kemudian freeze name underscore 2 S GDP underscore 0 close. Terus inflasi kita juga cek, terus view unit rotes, standar unit rotes, kemudian oke. Nah, pada variabel inflasi ini memiliki nilai probabilitas 0,0001, artinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan inflasi stasioner pada tingkat level. Kemudian freeze name underscore 2 underscore S inflasi underscore 0, kemudian close. Kemudian lanjut di suku bunga, view unit rotes, standar unit rotes, oke. Nah, di sini suku bunga memiliki nilai probabilitas 0,0010, artinya kurang dari 0,05, maka disimpulkan suku bunga stasioner pada tingkat level. Kemudian freeze name underscore 2 underscore SIR underscore 0, terus semuanya. Selanjutnya kita ke langkah pemilihan log optimum. Pilih blok dari GDP sampai IR. Kemudian klik kanan open asvar. Kemudian langsung oke. Kita dua dulu, melihat di mana. Kemudian view, terus like struktur, pilih like length kriteria. Kita menggunakan 4 saja. Oke. Nah, penentuan log optimum itu didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan log optimum didasarkan pada ukuran SC atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti AIC atau HQ. Nah, pada studi kasus ini saya menggunakan SC saja. Di sini tanda bintang pada SC terletak pada leg 1 ini. Pada leg 1, maka pemilihan log optimumnya yang dipilih yaitu leg 1. Kita lanjut dulu. Terus estimate. Terus pada leg interval ini karena tadi pemilihan log optimumnya pada 1, maka ini diganti dengan 1. Lalu oke. Kemudian freeze name
underscore 3 underscore like optimum. Kemudian yang hasil freeze tadi di close, ini biarkan saja, kita lanjut ke uji stabilitas VAR. Ini klik view, terus like struktur, terus dipilih arrow table ini. Kemudian oke. Nah, model VAR dinyatakan valid jika rootnya ini memiliki nilai modulus kurang dari 1. Nah, di sini kita lihat bahwa semua angka di sini ini lebih kecil daripada 1, artinya model VAR sudah stabil. Kemudian freeze name underscore 4 underscore stabilitas, uji stabilitas. Oke. Selanjutnya ini di close hasil freeze tadi. Tuh. Close. Terus selanjutnya ini juga di close. Yes. Terus ini selanjutnya ke uji kausalitas Granger. Ini di blok GDP invasi IR ini, terus enter. Kemudian klik view, terus Granger causality. Nah, pada ini di 1, ganti 1, lalu oke. Terus freeze name underscore 5 underscore uji kausalitas. Close saja. Terus ketentuannya, apabila nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka ada hubungan kausalitas. Nah, kita lihat di nilai probabilitasnya ini, yang pertama ya, inflasi does not Granger cause GDP. Nilainya 0,2223. Artinya inflasi tidak secara signifikan menyebabkan perubahan pada GDP meskipun nilainya mendekati batas signifikansi. Terus yang bawahnya ini di GDP does not Granger causality inflasi dengan nilai probabilitas 0,0031, artinya kurang dari 0,05 ya. Artinya itu GDP berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Kesimpulannya dari dua ini tadi, GDP mempengaruhi inflasi, tetapi inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap GDP. Selanjutnya ini IR does not Granger cause GDP dengan nilai probabilitas 0,4792. Ini kurang dari 0,05, dan ini GDP does not Granger cause IR dengan probabilitas 0,2295. Keduanya tidak signifikan. Artinya keduanya tidak signifikansi. Kesimpulannya, tidak terdapat hubungan kausal antara suku bunga dan GDP dalam jangka pendek. Ini selanjutnya IR does not Granger cause inflasi dengan nilai probabilitas 0,0661. Artinya suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Bawahnya inflasi does not Granger cause IR dengan nilai probabilitas 0,8210. Artinya inflasi tidak mempengaruhi suku bunga.
Kesimpulannya dari keduanya, suku bunga mempengaruhi inflasi, tetapi inflasi tidak mempengaruhi suku bunga. Kemudian udah di freeze ya tadi, terus close aja. Kemudian ini kan tadi udah di blok, terus klik kanan, open as var. Terus ini diganti dengan 1. Tadi kan sesuai dengan penentuan log optimum. Tadi kan data saya log optimumnya pada 1, jadi diganti 1. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi yang ini kan ada 3 baris ya. Yang pertama ini tuh koefisien variabel, yang tanda kurung ini standar error, dan yang tanda kurung kotak ini T hitung. Nah, ketentuannya itu jika nilai T hitung ini lebih dari T table, maka berpengaruh. Jika nilai T hitung kurang dari T table, maka tidak berpengaruh. Nah, untuk menentukan T table, kita bisa menentukan rumus di Excel. Jadi, buka Excel, terus rumusnya itu T INP dengan TINP, kemudian 0,05 ini tuh nilai standarnya, standar yang kita probabilitasnya, standar probabilitas. Terus deck freedom ini jumlah data dan jumlah variabel menguranginya. Jadi dikurangi jumlah data dengan jumlah variabel. Kan data saya tadi 120, terus variabelnya ada 3, jadi 120 dikurangi 3 sama dengan 117. Nah, hasilnya 1,9804448. Jadi ini nilai T table ya teman-teman. Terus jadi kesimpulannya GDP tidak berpengaruh terhadap GDP. Terus inflasi tidak berpengaruh terhadap GDP. Kemudian ini IR tidak berpengaruh terhadap GDP. Selanjutnya GDP berpengaruh terhadap inflasi. Kemudian ini inflasi berpengaruh terhadap inflasi. Kemudian IR berpengaruh terhadap inflasi. Yang ini GDP tidak berpengaruh terhadap IR. Yang ini inflasi tidak berpengaruh terhadap IR, dan yang terakhir ini IR berpengaruh terhadap IR. Kemudian freeze name underscore 6 underscore estimasi var. Close. Terus ini jangan di close dulu ya teman-teman, langsung dipilih view, terus impulse respon, terus oke aja. Nah,
Nih, ini hasilnya. Jadi interpretasinya itu respon of GDP to GDP, artinya GDP bersifat self-persistent. Perubahan GDP di masa lalu masih mempengaruhi GDP beberapa periode ke depan, tapi efeknya masih kecil dari waktu ke waktu. Nah, ini. Terus respon of GDP to inflasi menunjukkan bagaimana GDP bereaksi terhadap guncangan inflasi. Responnya kecil dan cepat kembali ke nol, artinya inflasi tidak memberikan pengaruh berarti terhadap GDP, konsisten dengan hasil Granger causality dan VAR sebelumnya. Kemudian respon of GDP to IR. Respon GDP terhadap guncangan suku bunga ada sedikit kenaikan di awal. Ini kenaikan di awal, lalu menurun menuju nol, artinya dampak suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi atau GDP tadi bersifat lemah dan sementara. Selanjutnya, respon of inflasi to GDP. Respon inflasi terhadap guncangan di GDP terlihat terlihat positif di awal, kemudian menurun perlahan, artinya ketika GDP meningkat, inflasi ikut naik, mendukung pertumbuhan GDP yang signifikan dari hasil Granger sebelumnya. Kemudian respon of inflasi to inflasi, respon inflasi terhadap guncangan inflasi itu sendiri, respon awal positif dan tinggi, lalu menurun secara bertahap ke nol. Artinya inflasi bersifat self-persistent, artinya kenaikan inflasi saat ini masih terasa beberapa periode ke depan sebelum kembali stabil. Kemudian respon inflasi to IR. Respon inflasi terhadap guncangan suku bunga, respon awalnya sedikit positif, lalu menurun perlahan dan mendekati nol. Artinya suku bunga memiliki efek terbatas terhadap inflasi sesuai dengan hasil VAR yang menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan secara kuat. Selanjutnya respon of IR to GDP, artinya perubahan GDP tidak mempengaruhi gaya suku bunga, menunjukkan kebijakan moneter tidak reaktif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Kemudian respon of IR to inflasi, respon awal sedikit positif namun kecil lalu kembali ke nol. Kemudian respon of IR to IR, respon awalnya tinggi lalu menurun perlahan dan stabil ke periode 6. Kemudian ini udah langsung ke yang terakhir, yaitu uji forest error variance atau click view, kemudian varian decomposition, kemudian dan pilih yang table. Nah, di sini GDP ini sangat, di sini dilihat ya kesimpulannya pada periode 1 ini GDP bersifat sangat endogen, atau dengan kata lain perubahannya terutama ditentukan oleh dirinya sendiri. Inflasi dan IR punya pengaruh sangat kecil terhadap GDP dalam jangka panjang. Kemudian yang kedua ini, dilihat dari yang kedua ini inflasi juga bersifat endogen tetapi mulai dipengaruhi oleh GDP sekitar 13% dan sedikit oleh IR. Artinya pertumbuhan ekonomi punya pengaruh moderat terhadap inflasi, sedangkan suku bunga pengaruhnya kecil. Kemudian yang terakhir ini suku bunga di sini tampak sangat stabil dan dipengaruhi oleh faktor internal atau dirinya sendiri. Artinya shock dari GDP dan inflasi tidak banyak menggerakkan suku bunga. Mungkin karena kebijakan moneter yang independen atau rigid. Kemudian freeze name underscore 7 underscore
BEPD, kemudian OB. Sudah selesai. Sekian tutor dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.